Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema misa kita pada hari Minggu ini tanggal 1 September adalah mulut adalah katup pembuangan dari hati. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Saya kasih umpama seperti sebuah bak air. Bak air itu penuh dengan lumut. Di dalam bak air itu juga banyak kotoran-kotoran dari cicak atau dari tokek atau serangga-serangga lain. Jadi bak itu kotor sekali. Sekarang kita mengisi air di bak itu dan bak itu penuh sampai luber. Tentu air yang luber keluar itu juga adalah air yang mengandung kotoran-kotoran yang ada di dalam bak itu. Lumut atau tai cicak atau tai tikus atau apa saja yang kotor di dalam bak itu ketika luber, ya itu juga yang keluar. Nah, itu sama dengan hati. Bak yang berisi air itu adalah hati kita. Hati yang menampung baik perbuatan, baik pikiran-pikiran yang benar maupun pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu ditampung di dalam hati kita. Dan pada waktunya dari mulut keluarlah apa yang ada di dalam hati. Jikalau hati kita penuh dengan amarah, maka kata-kata kita juga akan kata-kata marah. Kata-kata yang kita keluarkan itu tidak sedap didengar. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan amarah. Kalau hati kita penuh dengan kesedihan, tentu mulut kita juga mengeluarkan rasa sedih. Kalau hati kita penuh dengan nyanyian, ya mulut kita juga penuh dengan sorak-sorai. Jadi mulut adalah katup pembuangan dari hati kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, saya minta Marco coba tolong tampilkan itu bagian terakhir dari Injil tadi. Mari kita coba lihat di layar ini. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita beberapa hal kotor, beberapa hal yang tidak benar di dalam hati. Dan tadi dia katakan justru yang di dalam hati itu membuat orang tidak benar. Membuat perilaku orang salah. Membuat kebiasaan hidup menjadi kotor. Nah, kita lihat yang pertama. Yesus berkata, yang sebab dari dalam hati orang, yang pertama hal yang tidak baik adalah pikiran yang jahat. Pikiran jahat itu artinya ada niat busuk di dalam hati kita. Itu kadang-kadang ada. Niat saya jelek terhadap orang lain. Yang kedua, percabulan. Pikiran kita itu penuh dengan birahi. Pikiran kita itu penuh dengan hawa nafsu. Birahi seksual. Yang tidak bisa dibenarkan. Karena itu adalah sesuatu yang mengotori kita punya diri. Dan membuat egoisme kita menjadi semakin kokoh. Yang ketiga kita lihat di sana pencurian. Niat untuk mengambil apa yang bukan milik saya. Apa yang bukan hak saya. Saya ingin mengambil itu. Pembunuhan adalah niat untuk menghabiskan nyawa orang lain. Yang saya tidak punya hak. Nyawa orang lain itu bukan hak saya. Tuhan adalah pemilik atas hidup dan mati. Maka kita tidak punya hak untuk membunuh orang. Lalu di sana ada perzinahan. Perzinahan artinya hati yang tidak setia. Jadi kita sudah merencanakan satu ketidaksetiaan kepada pasangan kita dengan
berpikir tentang dalam bahasa yang sekarang dipakai orang adalah kalau perempuan berarti dia punya pil, pasangan idaman yang lain. Kalau dia laki-laki maka dia punya will, wanita idaman lain. Nah itu ada di dalam diri kita, itu disebutlah persinahan. Yang berikut lagi adalah keserakahan. Keserakahan itu adalah bibit atau benih-benih yang akan membawa kita kepada korupsi. Yang akan membawa kita kepada kolusi. Itu keserakahan. Kemudian yang berikutnya adalah kejahatan. Niat untuk selalu melakukan tindak kekerasan. Tidak ada kelemah lembutan di dalam diri kita. Selalu ingin berbuat yang kasar dan keras. Kelicikan. Kelicikan itu adalah niat tipu daya. Niat untuk menipu orang dengan cara-cara yang sangat tidak baik. Sangat tidak terpuji. Itu disebut licik. Niat menipu orang untuk mencelakakan orang. Lalu kemudian perbuatan tidak senonoh. Artinya niat untuk apa? Tidak menghargai orang lain. Tidak menghargai apa yang orang lain buat atau hidup orang lain kita tidak hargai. Itu perbuatan senonoh. Kemudian iri hati. Iri hati ini banyak ada dalam diri kita. Banyak kali itu iri hati kita hubungkan dengan santet. Tenung. Saya iri hati atas keberhasilan orang lain. Maka saya mendatangi orang pintar, tolong santet dia. Supaya keberhasilannya itu stop, tidak boleh. Nanti dia lebih maju, saya lebih menurun. Nah itu tenung dan santet. Walaupun menurut saya santet dan tenung itu dia tidak punya kekuatan apa-apa. Karena saya pernah minta orang juga, ayo kamu santet aku deh. Dia santet saya masih hidup sampai sekarang. Ya. Nah tapi itu adalah keinginan jahat. Kemudian yang berikut lagi adalah hujat. Hujat itu adalah apa? Fitnah. Kata-kata fitnah untuk merusak nama baik orang. Dan yang berikutnya adalah kesombongan. Kesombongan ini artinya ya tidak hormat kepada siapapun. Tidak hormat juga kepada Allah dan tidak hormat kepada sesama kita. Lalu yang terakhir adalah kebebalan. Kebebalan itu artinya kita tidak punya kemampuan untuk membedakan mana boleh dan mana tidak boleh. Mana baik dan mana tidak baik. Mana benar dan mana yang salah. Itu bebal. Nah ibu bapak, jikalau 13 hal-hal yang kotor ini menghiasi hati kita, pasti mulut kita juga akan berbicara seperti apa yang ada di dalam hati kita itu. Karena mulut adalah katup pembuangan dari hati kita. Nah, lalu kita mesti apa? Apa pesan Injil hari ini kepada kita? Kita mesti berusaha belajar supaya membentuk hati kita dengan menghiasi hati kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Nah, pertanyaan kita lagi, bagaimana cara kita membentuk hati atau bagaimana cara kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar? Santo Yakobus dalam bacaan kedua memberitahu kepada kita caranya. Caranya ialah mendengarkan firman Allah. Membaca kitab suci, mendengarkan firman itu, lalu menanam firman itu di dalam hati kita. Nah, firman itulah yang akan menjadi kemudi. Dia ada di dalam hati, tetapi dia akan mengemudikan kata-kata kita. Dia akan mengemudikan perbuatan kita. Dia akan mengemudikan kebiasaan kita. Dan dia akan mengemudikan karakter kita. Firman Allah itu tidak bicara mengenai hal-hal yang 13 yang kotor-kotor tadi.
Firman Allah selalu bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang damai, keadilan, persaudaraan, persahabatan. Itu saja. Hal-hal yang baik-baik itulah yang dibicarakan oleh firman Allah. Nah, kalau kita mendengarkan firman, maka kita menyiapkan hati kita supaya hati kita itu dihiasi oleh kebaikan dan kebenaran. Contoh lain lagi adalah kita belajar menyiapkan waktu kita dari 24 jam yang Tuhan beri kepada kita itu, sisihkan satu hari ya beberapa menit saja dengan Tuhan, sendiri saja dengan Allah di dalam pulau itu, pulaumu sendiri. Ciptakan satu pulau, suasana tenang dan damai, di mana di situ hanya saya dan Tuhan. Kalau kita bisa menciptakan suasana itu, kesendirian kita dengan Tuhan, di situ kita tidak akan berpikir yang jahat. Karena Tuhan itu selalu baik. Di sana kita bisa menangis kepada Dia. Tuhan tolong aku kah, saya lagi susah. Kita bicara yang baik-baik saja. Karena yang kita hadapkan ini, yang berhadapan dengan kita adalah Allah yang baik. Nah, sisihkan waktu kita dari 24 jam itu sendiri bersama Tuhan. Di situ pasti pikiran kita, hati kita hanya dihiasi dengan kebaikan dan kebenaran. Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Mari kita meneruskan misa kudus ini. Kita mohon Roh Kudus menuntun kita. Dan kita membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Roh terang itu. Supaya hati kita ini sungguh-sungguh terhias hanya dengan pikiran-pikiran baik dan benar, agar mulut kita, kata-kata kita, perbuatan-perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, dan karakter kita adalah kata-kata yang benar, perilaku yang benar, kebiasaan yang benar, dan karakter yang baik. Dan karakter yang baik itu adalah karakter yang membuat orang lain bersama-sama dengan kita bertumbuh dan berkembang menjadi semakin sempurna seperti Yesus. Amin.